Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan YouTube Husnul Fit. Saya Dr. Andes Husnul Fit, MPDI, pemimpin redaksi menaramadinah.com dan pemilik penerbitan buku dengan nama Menara Madinah. Sudah 100 buku yang kita terbitkan, di mana buku itu adalah menerbitkan buku tentang kisah-kisah Wali Songo, kisah-kisah Bung Karno, kisah Siti Jenar, kisah Sewasil, kisah pertempuran 10 November seperti ini. Para kiai yang andil dalam pertempuran kita sebutkan ada sejumlah kiai. Terus di sini juga pertempuran di Palagan Ambarawa antara Indonesia dan Inggris. Di sini juga ada Kiai Hasyim Asy'ari yang terus-menerus melakukan perlawanan kepada Belanda. Ini juga buku tentang masa kecil Bung Karno. Pemirsa yang saya hormati, bahwa setelah runtuhnya VOC tahun 1799 akibat bangkrut. Kenapa VOC bangkrut? Karena VOC keuangannya, labanya untuk perang, untuk memecah belah kerajaan-kerajaan. Kerajaan Mataram itu dipecah tahun 1755 dalam perjanjian Giyanti. Nah, sejak itu bahwa raja-raja Mataram, Solo, Jogja itu yang menentukan VOC. Tetapi VOC berakhir tragis, runtuh ibarat meninggalnya tikus dalam sekam, dalam padi. Tanpa diperangi, runtuh sendiri karena banyak utang. Banyak utangnya karena uangnya untuk biaya perang melawan para pejuang-pejuang Indonesia, melawan kerajaan-kerajaan Indonesia. Kemudian hasil bumi yang ada di Indonesia dijual ke luar negeri, tidak laku karena posisi di luar negeri terjadi banyak perang. Ada perang Spanyol, ada perang Amerika, dan dunia perang tidak laku. Kemudian VOC pun membayar para bangsawan di keraton-keraton baik Jogja maupun Solo maupun di luar Jawa. Jadi yang membayar itu Belanda. Akhirnya Belanda tidak punya uang, maka VOC Belanda jatuh. Kemudian pemerintah Hindia Belanda mengambil alih posisi dan perannya di Indonesia. Jadi dipegang langsung oleh kerajaan Belanda. VOC tidak berhasil untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan, misalnya kerajaan Aceh, kerajaan Sumatera, kerajaan di Jawa ya. Kerajaan di Banten pun tidak berhasil. Kerajaan di Cirebon itu pun tidak berhasil. Hanya berhasil memecah belah. Nah,
dengan pergantian dari usia pemerintah Hindia Belanda ini, strategi pemerintah Belanda ini berbeda. Pemerintah Hindia Belanda lebih dalam menyampuri urusan kerajaan-kerajaan. Bukan hanya mengatur siapa yang jadi raja, tapi mereka masukkan budaya-budaya Belanda yang ada di keraton Solo, Jogja, Aceh, dan keraton yang lain. Misalnya budaya-budaya mabuk-mabukan, budaya duduk di kursi, dulu kan tidak duduk bersila. Budaya yang luar dari Jawa, tata krama Jawa, budaya pun masuk. Akhirnya apa, di dalam keraton itu terjadi friksi, konflik. Kemudian dalam perkembangannya pemerintah Belanda membuat jalannya penangguhan Denles ini. Tapi sebenarnya Denles ini adalah orang Prancis, karena waktu itu Prancis berhasil menduduki Belanda. Jadi Belanda dikuasai orang-orang Prancis. Maka kekuasaan di Jawa adalah dipegang oleh Prancis. Cuman orang-orang Jawa, rakyat Jawa nggak tahu kalau yang berkuasa Prancis dengan gubernur jenderal. Maka dibuatlah Jalan Anyar Penarukan. Akhirnya Jalan Penarukan itu menerabas keraton atau menerabas makam laurnya Pangeran Diponegoro. Maka Pangeran Diponegoro berontak. Banten juga berontak. Nah, perang Diponegoro ini berlangsung selama 5 tahun, dari 1825 sampai 1830. Ini para kiai banyak yang andil dalam perang. Belanda sendiri menghadapi Pangeran Diponegoro ini kualat. Ya hampir kalah. Kemudian Belanda mengerti bagaimana caranya untuk menaklukkan Pangeran Diponegoro. Maka Pangeran Diponegoro diajak untuk berunding. Kemudian ditangkap oleh Belanda. Nah, disinilah awal dari kekalahan Pangeran Diponegoro dan laskar-laskarnya. Nah, tentara Pangeran Diponegoro ini kebanyakan dari para kiai, para santri. Karena Pangeran Diponegoro adalah seorang torekot. Sementara tentara Belanda itu bukan hanya Belanda, tapi ada Londo Ireng. Tentaranya itu ada yang dari Madura, kan banyak. Tentara-tentara orang-orang yang jadi tentara Belanda itu banyak. Kemudian dari Minahasa, dari Ambon,
dari Makassar, dari orang-orang Batak itu banyak yang jadi tentara. Tapi mereka tidak mampu mengalahkan Pangeran Diponegoro. Kemudian Belanda menggunakan cara licik seperti itu, yaitu mengadakan perundingan, kemudian langsung menangkap. Nah, setelah Pangeran Diponegoro dibawa ke Manado, ke Makassar, terakhir di Makassar, makamkan di situ sama istrinya. Maka laskar-laskar Diponegoro ini awalnya mengadakan perlawanan, kemudian merubah taktik. Perlawanan bukan dengan jalan peperangan, tapi dengan jalan pendidikan. Makanya laskar-laskar Diponegoro ini banyak yang sembunyi di daerah-daerah, sembunyi di, ada yang di Sidoarjo, ada di Blitar, ada Pacitan, ada di Surabaya, ada di Banyuwangi, ada di berbagai kota yang lain, ada di Banyumas, ada di mana. Nah, laskar-laskar Diponegoro ini rumahnya ditandai dengan pohon sawo. Nah, itu untuk bertanda bahwa jika rumah itu depannya ada pohon sawo, maka disitulah ada laskar Diponegoro. Nah, gerakannya apa? Gerakan dari mantan laskar Diponegoro adalah mengajar ngaji. Mengajar ngaji di rumahnya. Dalam lingkungan daerah sekitar mereka berada di daerah pedesaannya. Jadi yang dulunya para kiai-kiai itu ada bertempat di kota. Misalnya di Jogja, di Solo itu setelah perang Diponegoro berakhir mereka pindah ke pedesaan. Nah, di kota-kota itu kosong. Maka Belanda mendatangkan orang-orang Arab Yaman untuk mengisi Departemen Agama. Maka datangkan dengan menggunakan kapal layar yang terbuat dari kayu. Pada waktu itu memang kapal layar banyak digunakan untuk mengangkut para imigran dari Yaman. Ini berarti bahwa daerah-daerah kota, khususnya pantai utara itu yang dulunya itu dikuasai oleh dalam dakwah para Wali Songo. Karena Wali Songo berdakwahnya di pantai utara, maka posisi orang-orang Arab Yaman itu berada di pantai utara. Awalnya adalah di Pekojan, daerah dekat Sunda Kelapa. Ada sekitar 1.000 orang yang didatangkan di sana. Kemudian sama Belanda disebarkan ke berbagai kota. Ada di Surabaya, ada di Semarang, ada di Pekalongan, ada di Cirebon,
ada di Pasuruan, ada di Bangil, ada Bondowoso, ada Sumenep, ada di Malang, di mana daerah-daerah itu menjadi pusat kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pekerjaan para imigran Arab ini adalah pertama bekerja di perkebunan pada generasi pertama. Kedua, setelah itu dipekerjakan pada pemerintahan Hindia Belanda pada masa ini, pada masa Habib Usman bin Yahya ya, dapat gelar Mufti Agung dan dipanggil dengan nama Habib itu. Ada nama Habib khusus untuk kalangan ini, kalangan Arab zaman yang masuk dalam Probito Alawin ya. Sedangkan yang Al-Irsyad itu kan masih gelarnya Syekh, yang datang Syekh Surkati gitu. Pada posisi ini, posisi Belanda semakin kuat dalam bidang keagamaan. Nah, posisi ini rupanya Belanda berhasil untuk memadamkan pemberontakan di berbagai wilayah dengan menggunakan fatwa-fatwa dari Habib Usman bin Yahya dan para babu yang lain. Nada suaranya gimana? Habib pada waktu jam ya keras seperti oknum Habib sekarang itu keras, membalikkan fakta sejarah, juga berbohong. Berbohong dalam artian misalnya mengaku keturunan Rasulullah, juga mengaku ini belajar dari Mekah lebih afdol. Kalau belajar dalam pribumi kan tidak dari Mekah kan gitu. Ya bahasa-bahasanya ya seperti bahasa yang disampaikan oleh Bojil, Pak Smith, ini Habib Taufik Asgaf. Ya seperti itu. Ada pemutar balikan fakta. Nah pada waktu itu masyarakat dulu ya percaya kan. Kalau sekarang kan tidak percaya kan. Akhirnya perlawanan itu berhasil dipadamkan. Tidak harus pakai senjata. Karena dengan menggunakan senjata memerlukan banyak korban. Korban manusia dan korban uang. Pemerintah Hindia Belanda tidak mau nasibnya seperti WOC. WOC berakhir bangkrut kan gitu. Karena uang untuk beli senjata api, uang untuk biaya tentaranya sendiri dalam perang. Nah, pemerintah Hindia Belanda tidak mau. Nah, rupanya dengan mengerahkan imigran Arab ini, jadi bukan Usman Habib Umar bin Sahnya aja yang memberikan fatwa-fatwa ini, tapi juga Habib-habib yang lain pada waktu itu memberikan fatwa juga di berbagai daerah untuk menakut-nakuti agar pribumi tetap tidak melakukan perlawanan. Juga ada pergeseran dari yang dulunya percaya kepada para kiai pribumi, kemudian
beralih kepada para Habib-Habib yang pro Belanda pada waktu itu. Ini posisinya. Nah, kemudian posisi dari kiai-kiai pribumi waktu itu yang masih keturunan Sunan, para Sunan Wali Songo itu setelah sukses mengadakan pengajian di rumahnya, jadi ngajar ngaji di rumah ya, pada waktu itu. Posisi ekonomi para kiai-kiai ini yang merupakan keturunan dari Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, dan kondisi ekonomi kaya ya. Mereka ini menyekolahkan anak-anaknya ke Mekah. Karena waktu itu kan tidak ada IAIN, nggak ada. Madrasah Aliyah nggak ada, yang adanya pesantren. Maka Kiai Hasyim Asy'ari dikirim ke sama bapaknya, sama Kiai Asy'ari pada tahun 1899. Demikian juga Kiai Latif yang ada di Madura, ayah dari Kiai Holil Bangkalan, mengirim ke Kiai Holil Bangkalan setelah belajar di Langit Toban, Sidogiri, di Waru Sidoarjo ini dikuliahkan ke Mekah sana, belajar kepada Syekh Nawal Al-Bantani dan Syekh yang lain. Nah di Mekah itu gelar ulama itu adalah gelar Syekh. Sementara di Batavia itu orang-orang Arab Yaman itu gelarnya adalah Habib. Nah gelar Habib ini ya pemberian Belanda memanggil itu. Bukan para pribumi yang banyak, tapi Belanda. Ini sebagai tanda untuk membedakan antara ulama Belanda dengan ulama pribumi. Nah, posisi para Habib yang dipimpin oleh Habib Usman bin Yahya ini posisinya adalah di daerah perkotaan ya. Misalnya di daerah Gresik, dekat pantai, di daerah Pekalongan, di daerah Cirebon, di daerah Surabaya, ya, di Bondowoso. Kalau Habib Tanggul itu tahun 1930 itu jauh, masih jauh. Yang di sini saya sebutkan bahwa keberadaan Kiai itu antara tahun 1800 pasca perang Diponegoro 1930 sampai 1900 posisinya berada di wilayah pantai utara. Jadi pantai utara di sana itu banyak para Habib-Habib yang tinggal di situ, orang-orang imigran Arab. Selain bekerja sebagai Belanda, juga ada yang bekerja dalam bidang bisnis, misalnya minyak wangi, juga pengobatan, macun. Mereka sukses karena mendapat dukungan Belanda, mendapat fasilitas. Sementara para kiai pribumi dapat tekanan. Nah, pada masa ayah dari Kiai Holil Bangkalan, ayah dari Kiai Hasyim Asy'ari, ini merupakan awal perjuangan pertama mendirikan pesantren, tapi dalam lingkup rumah, bukan pondok. Begitu juga di
Pacitan ya, Jamseran ini juga begitu. Itu merupakan mantan Laskar Diponegoro menjadi pesantren di situ. 1830. Juga di tempat-tempat yang lain. Di daerah Muntilan, Watu Congol. Ayahnya Kiai Dalhar itu. Jadi laskar-laskar Congol yang terdiri dari Kiai mendirikan pengajian di rumahnya, belum dalam bentuk pesantren. Nah, setelah putra-putra Kiai yang telah selesai menunaikan belajar di Mekah pulang ke rumah, mereka mendirikan pesantren di kampung halamannya, tapi posisinya tidak di kota, tetapi posisinya adalah di pedesaan. Nah, pada saat itu posisi pedesaan itu di pedalaman ya, masih belum tersentuh dengan ajaran Islam. Yang sudah tersentuh itu di wilayah pesisir, karena wilayah dakwah Sunan, para sunan-sunan itu, Wali Songo itu adalah di daerah pantai utara. Nah, pada saat zaman Belanda, pantai utara itu diganti posisinya oleh orang-orang Arab Yaman. Nah, dalam perkembangannya, para kiai yang ada di pedesaan itu, Islam semakin berkembang. Masyarakat banyak yang masuk Islam. Dulunya Wali Songo belum sampai ke pedesaan, belum sampai ke daerah daerah pedalaman belum. Nah, ini para kiai yang merupakan keturunan Wali Songo ini berdakwah di daerah pedalaman pedesaan. Akhirnya dari desa sampai gunung ini di Jawa ini masuk Islam. Terus bagaimana di kota, yang kota itu diduduki oleh orang imigran Jaman, ya para Habib waktu itu, yang diketuai oleh Habib Hussein bin Yahya. Kondisi situasi kota pada waktu itu semakin runyam. Jadi kegiatan keagamaan itu tidak sebagus di daerah pedesaan. Di wilayah kota berubah di sana, kemaksiatan semakin mencampur. Di Surabaya, di Semarang, di Cirebon, di Jakarta. Jadi kemaksiatan itu semakin, rupanya para habib yang waktu itu pro Belanda itu tidak mampu mengubah masyarakat kota, masyarakat pesisir yang dulunya sudah diislamkan menjadi orang-orang muslim yang baik oleh para Wali Songo. Kondisinya berubah, tidak semakin baik tapi semakin jelek. Nah, kemudian sepeninggalnya Habib Utsman bin Yahya pada tahun 1913, kondisi masyarakat di perkotaan yang di sekitar pantai-pantai itu semakin eksklusif, di mana orang-orang imigran Yaman ini mengeksklusifkan diri. Apalagi Belanda memberikan status sebagai warga negara kelas 2, nomor 2, sementara pribumi nomor 3. Nah, ini semakin eksklusif, semakin mereka hanya menikah dengan keluarga. Mereka berdakwah dengan mendirikan masjid-masjid taklim, tapi untuk orang-orang Yaman itu sendiri. Hal inilah yang membuat daerah kota
kalau pada saat hari raya antara tahun 1900 sampai 1942 ini ya ada main ceki, judi, sampai Usmar Ismail itu menyanyikan lagu menggambar, ada gambaran lagu bahwa pada saat hari raya Idul Fitri itu ya kemasian pelajaran. Jadi meleknya itu bukan takbir tapi main ceki. Ini menggambar bahwa pada saat itu Habib-habib yang hidup pada masa tidak mampu merubah tatanan masyarakat kota. Ya dimaklumi karena mereka waktu itu adalah pro Belanda. Kemudian pada saat itu juga menjelang Indonesia merdeka ada pergeseran kepercayaan. Jadi yang awalnya itu masyarakat belum percaya kepada Habib antara tahun 1932 sampai 1942 datangnya Belanda, ini terjadi pergeseran. Setelah diresmikan Rabi'atul Adawiyah yang Rabi'atul Alawiyah yang mencatat nasab mereka, 2 tahun kemudian tahun 1994 Kiai Hasyim Asy'ari mengadakan pertemuan dengan kiai-kiai menolak gelar Habib. Beliau menyatakan bahwa keturunan Nabi adalah bergelar Syarif dan Sayyid. Ini menunjukkan bahwa mulai ada pertentangan antara kiai dan para habaib muncul kembali ya. Karena pertentangan pertama kan pada tahun 1888 adanya pemberontakan petani Banten di Banten, Cilegon. Nah, pada masa Jepang maka Belanda tidak berani melakukan perlawanan dengan Jepang, mereka langsung menyerah dan Belanda dikalahkan. Nah, gimana posisi dari orang-orang Arab zaman? Nah, ini posisi orang-orang Yaman ini ya posisi tidak punya kekuatan. Karena selama ini yang mendukung gerakan mereka, gerakan memutarbalikkan fakta sejarah, berbohong, terus yang mendapat dukungan pemerintah Hindia Belanda ini tidak ada. Oleh karena itu mereka perilakunya berubah. Ini dalam catatan sejarah ya. Dan saya sendiri seorang sejarah ya. 10 tahun belajar sejarah. Tidak sekeras nada-nada bicara ketika Belanda berkuasa. Mereka ini sepertinya tiarap. Sebagian mendekat kepada para kiai, belajar pada kiai, belajar pada Kiai Holil Bangkalan, belajar Kiai Hasyim Asy'ari, belajar kepada kiai-kiai yang lain seperti itu. Nah, pada saat penentuan orang-orang asing
jadi pribumi atau tidak, ini warga Arab ini, Arab Yaman ini sebenarnya ditolong oleh Kiai Wahab Habsibullah. Kiai Wahab Habsibullah itu usul kepada Bung Karno bahwa orang-orang Arab Yaman ini dimasukkan ke dalam dalam kelompok pribumi, jadi bukan masuk asing ya. Kalau Cina masih masuk asing karena sama Bung Karno dikasih 2 kewarganegaraan, ya Cina ya Indonesia. Tapi untuk Arab sendiri, orang Yaman itu diperjuangkan oleh Kiai Wahab Habsibullah untuk masuk pribumi, satu pribumi ya. Walaupun selama 100 tahun, 200 tahun terjadi pergesekan dengan para kiai. Tapi Kiai Wahab Habsibullah ini melihat dari segi agamanya, karena orang-orang Yaman kan agama Islam. Jadi bisa istilahnya bisa diluruskan kembali. Bukan mendukung Belanda, tapi mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, orang-orang Yaman itu ya harus bersyukur kepada Kiai Wahab Habsibullah menjadikan mereka statusnya sebagai pribumi pada saat Indonesia merdeka. Nah, posisi disitulah para imigran dari Yaman waktu itu kan sudah berbuat balik total ya, ada balik total. Sehingga ada namanya pengusaha Arab ya, tapi bukan masuk Ba'alawi ya. Marta itu memberikan rumah untuk proklamasi di Pegangsaan Timur. Jadi ada sebuah perubahan dari kelompok-kelompok minoritas. Tapi Tuan Marta ini dari imigran Arab ini tidak masuk dalam kelompoknya Ba'alawi, tapi di luar itu. Demikian juga A.R. Baswedan itu yang merupakan tokoh Ali Irsad yang merupakan nenek moyangnya Anies Baswedan itu mendekat kepada Bung Karno. Bung Karno tahu bahwa A.R. Baswedan punya masa karena mempunyai partai yang bernama Partai Arab Indonesia. Nah, ini dirangkul dan beliaunya itu mendapat tugas oleh Bung Karno untuk menyampaikan bahwa Indonesia bisa diakui oleh negara Muslim dan sukses. A.R. Baswedan ini adalah seorang wartawan yang bekerja di media milik Cina. Karena waktu dulu kan Cina kan mendukung Belanda. Ya wajar aja Cina sama imigran Arab mendukung Cina itu wajar, karena mereka kan dibawa ke Indonesia itu oleh Belanda. Nah, keberhasilan A.R. Baswedan ini yang untuk menyampaikan kabar bahwa agar Indonesia diakui oleh Mesir itu, Presiden Jenderal Abdul Marsi ini sukses. Pada masa Bung Karno tidak dapat penghargaan sebagai pahlawan. Pada masa Pak Harto juga tidak. Pada masa SBY, Gus Dur, Megawati tidak. Nah, A.R. Baswedan ini mendapat gelar pahlawan pada masa
Presiden Jokowi. Setelah Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden mengasih penghargaan kepada AFF. Kemudian kembali kepada posisi pengaruh dari HBW pada zaman Indonesia merdeka ya. Setelah Jepang kalah perang, kembali ke daerahnya, maka Indonesia merdeka. Pengaruh Kiai Jawa pribumi ini semakin kuat. Sementara para Habib-Habib yang dulunya mendukung Belanda itu tergeser pengaruhnya, kepercayaannya tidak dipercaya. Kepercayaan kembali kepada Kiai pribumi, di mana Jenderal Sudirman ini minta pertimbangan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Juga Bung Tomo juga gitu menghadap kepada Kiai Hasyim Asy'ari minta pertimbangan apa yang akan dilakukan. Nah, takbir Allahu Akbar itu yang didengung-dengung oleh Bung Tomo itu adalah dari pesan Kiai Hasyim Asy'ari. Juga Presiden Soekarno juga minta pertimbangan pada Kiai Hasyim Asy'ari, bukan kepada Habib. Ini menunjukkan bahwa peran dari Kiai Hasyim Asy'ari sangat besar. Pada zaman Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari berani menentang kepada Jepang untuk hormat matahari. Dia pun ketika ditunjuk Jepang sebagai ketua Masjid Ulama Jepang, dia bersedia, tapi dia tetap kokoh anti penjajah. Jadi beda dengan Habib Yahya bin Utsman yang pro Belanda. Tapi Kiai Hasyim Asy'ari beda. Oleh karena itu, ini ada seorang Habib yang baru menyatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah pro Belanda, ya salah besar, itu bohong. Nah, perilaku ini sering dilakukan pada zaman Belanda. Nah, sekarang ini muncul lagi kan gitu. Jadi salah besar kalau Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah mendukung Belanda, mendukung Jepang. Dia tetap berjuang ketika pada masa zaman Belanda sepulang dari Mekah, dia mendirikan pesantren dengan muridnya yang jumlahnya puluhan ya. Bahkan pesantren pernah dibakar kan. Beliaunya ini tetap berjuang melawan Belanda, tetap berjuang melawan Jepang. Hingga akhirnya sampai akhir hayat pun beliaunya tetap berjuang melawan Belanda pada agresi militer pertama, agresi militer kedua. Oleh karena itu, kalau ada cucu yang mengaku cucu dari Habib Ummi bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah juga membela Belanda, menyerang untuk tidak melawan Belanda, itu salah besar, itu bohong, itu harus diluruskan, itu berbahaya. Ya sepertinya masih terulang terus, mereka nggak kapok-kapok ya. Jadi mulai dari Usman Bisa sampai yuyuhnya, cucunya itu masih tetap seperti itu. Nah, ini harus diluruskan, nggak benar. Dengan demikian, saya selaku seorang sejarawan juga benar-benar berbuku sejarah bahwa dalam penelitian saya selama ini bahwa Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah ulama yang anti Belanda,
anti Jepang. Bahkan pada agresi militer Belanda itu mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan Belanda. Karena Belanda sudah mau menjajah lagi lewat membonceng pasukan Inggris. Nah, dari resolusi jihad ini dari berbagai daerah menuju Surabaya untuk berperang. Ada Cirebon, ada Banyuwangi, ada dari Mojokerto, ada dari Banten, dari daerah Jawa Timur datang ke Surabaya, dari Rembang juga begitu, Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Kiai Hasyim Asy'ari sangat besar terhadap para santri-santri yang ada di berbagai daerah. Jadi perang seperti itu. Nah, setelah merdeka ini banyak para santri kembali ke daerahnya masing-masing untuk melakukan dakwah. Sehingga apa? Di daerah pedesaan yang dulunya tidak terjamah oleh ajaran Islam, oleh Wali Songo. Karena Wali Songo itu kan pada waktu itu dakwahnya di pesisir pantai, belum sampai pedalaman. Nah, yang di pedalaman ini diteruskan oleh para kiai yang merupakan dari keturunan Wali Songo. Sementara posisi dari orang-orang Arab Yaman itu tetap berada di kota. Misalnya di Surabaya itu daerah Ampel sana. Dari Banyuwangi ya daerah perkotaan. Jadi tidak sampai ke daerah, masuk ke daerah pedalaman itu. Mereka hanya membuat majelis taklim itu di sini. Kalau sekarang ini ada Habib-habib yang mendirikan pesantren, itu sebenarnya meniru gerakan dari para kiai dulu yang mendirikan pesantren. Jadi ada beda ya. Pada waktu itu pendidikan para kiai itu berpusat dalam pondok pesantren di pedesaan, sementara sistem pendidikan orang-orang Yaman dalam bentuk sekolah, seperti sekolah miliknya Belanda adalah di kota-kota ini ada bedanya gitu. Pengaruhnya gimana? Pengaruhnya bahwa kiai yang ada di pesantren di Jawa ini mampu mengislamkan masyarakat desa. Semua masyarakat desa itu masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, masyarakat yang pinter, masyarakat yang makmur gitu. Sementara di kota yang diduduki para imigran Iran, imigran Yaman tidak berhasil untuk mengislamkan, tapi masyarakatnya malah kacau balau. Pemirsa yang saya hormati, inilah kisah daripada gerakan dari para kiai, juga posisi dari para habib di zaman belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.